waj'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Quran, ya Allah. Begitulah lantunan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan heran kenapa makmumnya tahan, ayatnya panjang. Ini baca ayat betul-betul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada kelembutan, ada kebaikan. Hati ini suka yang lembut-lembut, sebagaimana mata suka yang lembut-lembut. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Kami hiasi langit-langit itu dengan bintang gemintang. Zayyana, kami hiasi bi zinati, dengan perhiasan. Kalau mata suka dengan yang indah bintang gemintang, maka telinga juga suka dengan suara yang lemah lembut. Maka dicari imam itu. Ini khusus imam subuh ini aja atau tiap subuh? Kadang-kadang hadir, alhamdulillah. Anak-anak kita dilatih di tahfiz Quran. Untuk apa? Kita ada pilihan. Ini mau kita pilih imam yang baik, kita pilih khatib yang baik, kita pilih masjid yang baik, atau kita biarkan saja agama ini mengalir. Harus ada usaha dan ikhtiar dari kita. Sehingga kalau sudah ikhtiar tidak juga terjadi, itu sudah di luar kuasa kita, berarti ada skenario yang lebih indah, yaitu kuasa Allah. Tapi sebelum ikhtiar belum apa-apa, kenapa masjid kita kosong? Udahlah, itulah kehendak Allah. Udah. Itu salah kita. Ini banyak kadang-kadang imam ini lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Tapi nggak bisa kita salahkan imamnya. Kenapa nggak diganti imam yang lain? Kenapa itu dari dulu yang maju? Pak Ustadz, kalau nggak ada bapak itu, nggak ada sholat berjamaah di masjid ini. Dialah yang dari dulu, sejak bapak kita dia jadi imam sampai ke kita. Bukan berarti dia nggak mau digantikan, memang nggak ada yang siap menggantikan. Mau jadi pejabat, banyak yang siap. Belum mati pejabat aslinya disantet. Banyak yang siap menggantikan. Menjadi pengusaha-pengusaha, bisnismen, banyak yang menggantikan. Deputi-deputi siap menduduki. Tapi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu itu tidak mencabut seperti pohon kayu yang dicabut dengan akarnya, tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama. Ketika ulama dicabut, maka meninggal dunia ulama, habis. Sampai saya di Mesir, silaturahim ke rumah Profesor Dr. Mahmud Said Mamdum. Kitabnya saya lihat 1 meter. Buku saya yang selama ini saya ceramah, itu dalam buku saya 37 masalah populer 444 halaman. Saya sudah merasa besar, saya tengok bukunya 1 meter. Terasa saya sebesar kutil. Ana minin Abdul Somad. Dari mana? Min Indonesia. Ta'arif Syekh Jundan katanya. Jundan? Saya perasaan nggak pernah Jundan. Rupanya yang dia maksud adalah Habib Jindan. Kakeknya Habib Novel bin Jindan. Musnid kata dia. Musnid artinya sanad dia banyak, ahli sanad, kitab-kitab sanad mazhab Syafi'i, sanad akidah Asy'ari, sanad sampai kepada ulama Syafi'iyah. Kalau ente nanti ke Jakarta cari perpustakaannya, banyak kitab-kitab dia, banyak manuskrip, buku-buku tulisan tangannya. Setelah beliau meninggal dunia, hilang setengah sanad yang tidak diturunkan. Karena mereka dulu memberikan sanad itu bukan asal sembarangan, dia lihat bagaimana akhlaknya, baca kitabnya, tawaduknya, jauh daripada sum'ah, jauh daripada riya. Bukan sekedar mengumpulkan ijazah, ketemu nih ijazah. Laisal ilmu bi kathratir riwayah. Orang banyak ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan haddatsana fulan qala fulan haddatsani fulan akhbarani fulan, bukan. Tapi orang yang dengan banyak ilmu datang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin dengar pengajian makin takut pada Allah, teruskan. Kalau makin banyak zikir makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya makin petantang, petenteng, sok jago, sok hebat. Gunanya untuk mendebat ulama, membodohi orang. Lam yajid irfal jannah. Tak mencium bau surga. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat ulama, dia pakai untuk menyalahkan orang, dia pakai untuk membodohi orang, lam yajid irfal jannah. Tidak mencium bau surga. Padahal bau surga sudah tercium dari jarak 500.000 tahun perjalanan cahaya. Dia jangankan masuk surga, cium baunya aja enggak. Auzubillah. Insyaallah kita semua mencari ilmu untuk mencari ridha Allah SWT. Supaya kita bisa memilah dan memilih mana hak, mana hoax. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Allah suruh. Udah habis waktu. Padahal saya masih ada 15 menit lagi. Rupanya itu artinya terbit matahari. Hebatnya masjid kita, asal terbit matahari langsung dia kasih bunyi. Terbit matahari. Saat terbit matahari itu bulat. Bulat kan? Matahari itu bulat gini.
terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulan, datang setan menghampiri. Makanya waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarn, tanduk. Qarnai, 2 tanduk. Syaitan, 2 tanduk setan. Zulqarnain yang punya 2 tanduk. Qarnain, 2 tanduk setan. Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini? Qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah, segini tinggi tombak. Lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak. Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak kita tidak boleh sholat. Kenapa? Tasyabuh, menyerupai orang musyrik jahiliyah. Karena mereka menyembah setan. Menyembah berhala. Berhala itu di dalamnya ada setan. Selama naiknya waktu 2 tanduk setan ini 12 menit. Setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi sekarang jam 6. Jam 6.12 baru boleh sholat sunat Isyraq. Maghrib jam berapa? Maghrib 6.16. Itu mudahnya. Kalau kita nggak punya kalender, kapan baru boleh sholat sunat Isyraq? Mudah saja. Lihat maghrib. Kalau maghrib 6.16, maka kita baru boleh sholat nanti jam 6.16. Tadi Ustadz bilang 12. Kenapa 16? Kalau pas 12, kadang setan ini molor juga. Dia nggak pas jam 12 itu langsung cabut, enggak. Jadi dia nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu maka dilewatkan, digenapkan jadi kadang makanya Ustadz sebenarnya waktu 2 tanduk setan ini 12, tapi supaya mudah ingat atau lebih ihtiyat, lebih hati-hati, maka kita genapkan jadi 15. Itu maka 6.16. Semua ada dalilnya. Lewat 6.16 baru sholat sunat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kata guru saya sholat duha Pak Ustadz. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Kalau nggak cukup 3 syarat namanya duha. 3 syarat itu apa? Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, nggak keluar masjid sampai terbit matahari. Kalau cukup 3 syarat, sholat dia, namanya sholat sunat Isyraq. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, masak sarapan. Pas mau kerja, 6.30 sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Duha, karena nggak cukup 3 syarat. Nggak usah kelahi gara-gara itu. Allahu Akbar. Isyraq apa duha ya? Nggak sah. Karena niat itu sebelum takbir atau dalam takbir. Ada orang niatnya sebelum takbir. Dia niat dulu. Allahu Akbar. Tapi ada niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu kalau siapa yang takbirnya panjang, itu berarti dia berniatnya di dalam takbir. Tapi apa Imam Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Yang belakang itu yang panjang. Allahu Akbar. Imam itu takbirnya pendek karena dalam mazhab Hambali niatnya bukan dalam takbir tapi sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya dalam takbir. Saya kalau takbir panjang. Allahu Akbar. Karena saya masang niat dalam takbir. Jamaah niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Dalam takbir. Sah. Sebelum takbir. Sah. Yang enggak sah itu setelah takbir. Ujuk-ujuk masuk masjid. Allahu Akbar. Ini duha kan syaitan. Enggak sah. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang kita bahas ini kebanyakan adalah amal-amalan yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Yang bisa kita pilih. Adapun yang nggak bisa kita pilih, gimana mau kita bahas? Kalau kita tidak bisa memilih, yang bisa kita lakukan hanya sabar mengandung anak. Tiap hari, tiap malam doa, Rabbi habli minas shalihin. Berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang baik. Dijaga, cek ke dokter, USG. Lahir anak. Lucu, cantik, mungil, tapi ternyata apa yang terjadi? Rupanya dia kena penyakit sindrom autis. Itu kemauan kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Kalau nggak ridho, banyak orang membuang anak sekarang, dimasukkannya ke kresek, campakannya, dibuangnya ke kali. Malu punya anak. Bahkan sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Kata dokter, wah ini cacat nih kalau lahir. Kita bunuh aja ya. Bunuh aja lah. Malu. Dibunuh. Tapi ada seorang ibu mengatakan tidak, biarkan dia lahir dok, dia buah hati belayan jiwaku. Tapi ini nantinya akan menyusahkan saja. Biar jaga. Dijaganya anak ini yang sudah divonis harus dibunuh. Dijaganya. Anak itu sekarang hafal Quran. Dokter yang vonis itu nggak bisa baca Quran. Dokter-dokter yang tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung dengar ceramah saya, pulang mati.
Ada masanya kita bisa memilih, Bu. Tapi ada masanya kita tidak bisa memilih. Makanya katakan, anakku, aku tak pernah meminta kau jadi anakku, sebagaimana kau tak pernah meminta aku menjadi ibumu. Ini takdir Allah. Ini kuasa Allah. Allah yang menyuruh malaikat membawa ruh itu untuk memilih rahim mana yang mau dia masuk. Kita nggak pernah request dulu, aku mau masuk ke rahim Ratu Elizabeth. Nggak pernah minta. Makanya kalau ada anak memahami itu, dia tidak akan malu mengakui orang tuanya. Aku malu punya ibu seperti kamu. Loh, emangnya kita dulu milih? Tidak. Ibu dulu milih punya anak? Tidak. Bapak dulu milih mau punya ibu seperti ini? Tidak. Bila manapun bentuk ibu kita itu, dia adalah ibu kita. Yang sudah meninggal ibunya, tidak ada cara lain kecuali mengirimkan Al-Fatihah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'afu'anha. Tapi yang masih hidup, sebelum pulang nanti dari sini, beli makanan yang paling dia suka, bawa ke rumahnya, suapkan, belikan makanan, minuman, pakaian yang paling dia suka, kerudung yang paling dia sayang, cincin kalau ada duit. Jangan belikan yang imitasi, sakit hatinya. Pasangkan, suapkan, pakaikan, cium tangannya, peluk badannya, cium keningnya. Luar biasa bagi yang punya ibu. Bagi yang sudah tak ada, apa boleh buat? Menangis, meneteskan air mata darah. Bahwa engkau punya ibu itu bukan pilihanmu, itu pilihan Allah. Tapi bahwa engkau berbakti atau melawan, menjadi anak yang baik atau durhaka, itu adalah pilihan. Jangan sampai salah pilih. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Tapi kalau sampai kau salah, maka azab yang akan kau terima nanti di akhirat. Khalidina fiha abada. Allah beri kita pilihan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal saleh tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Adapun orang yang kafir, ingkar, tak mau menerima hidayah, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sekarang kita sedang berada di simpang jalan, pilih mana? Alhamdulillah beberapa kali pilihan kita benar. Tadi malam sebelum tidur memilih yang benar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun malam pilihannya benar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Benar apa salah ini? Benar. Bangun, bunyi jam. Tit, 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 tit. Jam 3. Bangun atau tidur? Bangun atau tidur? Kata setan, tidur. Tapi malaikat mengajak dia, bangun. Qum, bangun. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangun. Dia lawan. Soal itu pilihan dia benar. Lalu kemudian antara sholat ke masjid atau di rumah ya? Ke masjid atau di rumah ya? Ke masjid atau di rumah ya? Ternyata dia pilih ke masjid. Lagi-lagi pilihan dia benar. Habis salat ada pengumuman. Mari kita dengar tausiah yang akan disampaikan. Dengar ceramah? Kata setan, jangan, tonton YouTube aja. Tapi dia berkata, enggak, aku mau mendengar. Karena pilihannya benar. Setan berbisik lagi. Nanti kalau kau tonton, tiba-tiba kau terlambat masuk kantor. Ini hari macet, habis hujan tahu. Tapi dia katakan, tidak, insya Allah. Lagi-lagi pilihan kita benar. Habis itu sampai ke kantor. Datang orang bawa duit 1 koper. Pak, ini tolong gulkan proyek saya. Kata setan, ambil. Kata malaikat, jangan, ini haram. Kata setan, ambil. Haram setan, keluarkan 2,5%. Bawa umroh ke Makkah. Kau pergi aja ke Makkah. Nanti sampai di sana kau menangis di pintu Ka'bah. Insya Allah ini bersih. Iya juga ya. Akhirnya pilihan kita salah. Ditangkap KPK. Ketika ditanya sama hakim, kenapa kamu ambil duit 1 koper ini? Ini adalah kehendak Allah. Saat itu kita sedang salah atau benar? Salah 2 kali. Yang pertama, salah saat memilih. Yang kedua, salah menyalahkan Allah padahal keputusan kita yang salah. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan pada subuh yang penuh dengan kemuliaan ini. Kira-kira ceramah saya ini bisa dipahami? Kadang saya